Hari ini 7 September 2023, selamat datang dalam program berita Kompas Petang di Kompas TV, Independen, Terpercaya. Saya Tifal Solesa akan bersama Anda dalam paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Nilo Puspa. Nilo. Terima kasih Tifal. Kita langsung mulai Kompas Petang Saudara dengan informasi pertama soal menolak kedatangan petugas pematok lahan masyarakat adat Tua Melayu Pulau Rempang dan Galang bentrok dengan petugas gabungan tim terpadu di Jembatan 4 Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Terlihat saudara, warga terus berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan Galang. Bentrokan terus memanas karena petugas terus mendapatkan perlawanan oleh warga setempat. Perlawanan diduga terkait penolakan kedatangan tim terpadu pematok lahan di Pulau Rempang dan Galang. Warga mengaku belum ada kesepakatan antara warga dan pihak pengembang yang akan membangun Rempang Eco City. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Ada provokator tangkap, provokator tangkap. Ada provokator tangkap. Yang melawan petugas tangkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan kendati ada upaya perlawanan dari masyarakat adat Rempang soal pengembangan kawasan, upaya musyawarah tetap dikedepankan. Kapolri juga menyebut sosialisasi dan ganti rugi terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh BP Batam. Karena memang ada kegiatan yang akan digunakan oleh BP Batam, tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah, kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ, itu sudah dilakukan. Namun demikian, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Lantas saudara, bagaimana kondisi penertiban warga di Pulau Rempang, Batam? Kita tanyakan pada Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat petang Pak Kabid. Ya, selamat petang Mbak Nilu dan selamat petang para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Kabid sudah bergabung bersama kami. Jadi situasi terkini Pak Kabid saat ini seperti apa di sana? Iya, betul sekali Mbak. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kita dan kewaspadaan kita. Ya intinya bagaimanapun juga ini adalah merupakan kita merasakan apa yang kita lakukan sekarang ini tentu mempunyai suatu rencana strategis yang memang direncanakan oleh pemerintah. Proyek rencana strategis pemerintah ini
adalah memang jauh-jauh hari sudah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tempatan atau masyarakat setempat yang berada di Pulau Barelang atau di Pulau Rempang tersebut, dan ini sudah berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus sampai September ini. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan ini sampai terakhir kemarin juga dari Otorita Batam juga melakukan suatu musyawarah mufakat, ya, intinya bagaimana, dan sudah ada sebagian daripada masyarakat sebenarnya yang menyerahkan secara sukarela kepada badan pengusahaan Otorita Batam tersebut. Namun ini yang kita katakan tadi, bagaimanapun juga kan kita untuk apa yang dilakukan oleh tim terpadu saat ini kan, karena memang di jembatan, di salah satu perlintasan di jembatan di Barelang tersebut kan memang adalah untuk aktivitas umum, Mbak. Jadi memang ada warga masyarakat yang sengaja untuk memasang ada semacam tenda, kemudian juga menduduki suatu tempat, kemudian melakukan sweeping, ya. Tentunya kan kita kan di negara hukum, tentunya negara hadir untuk melindungi warga masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu, Mbak, sebenarnya intinya, Mbak. Apa yang kami lakukan ini supaya aktivitas bisa seperti sedia kala, tidak ada halangan apa-apa. Itu aja sih, Mbak, sebenarnya. Cuman Pak Kabid, ini sebenarnya sudah ada kesepakatan begitu antara BP Batam dengan warga? Ya, kemarin kan sudah berkali-kali, Mbak. Jadi kami, maksudnya dari BP Batam ini sudah melaksanakan kegiatan forum group discussion yang dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat, dan memang ada sebagian masyarakat yang tetap berkeinginan untuk mempertahankan daerahnya. Nah, itu yang terjadi, selalu pro kontra ini kan kita selalu ada saja. Tetapi bagaimanapun Polri saat ini tuh memberikan suatu problem solver dan tetap jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Sedangkan kita ini kan sekarang ini aktivitas di sana itu juga ada yang sempat menduduki, kemudian menghalangi, melakukan sweeping. Jadi ini yang jadi mengganggu aktivitas sehingga tidak tertib di situ, Pak. Pak Kabid, kalau sudah ada kesepakatan, kalau kita lihat dari gambar yang kami dapatkan, itu kan banyak sekali warga. Sebenarnya kesepakatan ini terjadi secara seberapa persen warga yang sepakat begitu, Pak, dengan BP Batam itu? Karena kalau kita lihat warganya banyak sekali nih yang ya, baik, itu kan ini kan secara teknis ya, Mbak, ya. Artinya bagaimanapun juga itu kan yang dikedepankan BP Batam. Kami ini sebagai anggota Polri tentunya kan tetap melakukan penjagaan, jangan sampai terjadi adanya suatu potensi gangguan, jangan sampai menjadi gangguan, apalagi gangguan nyata. Itu yang kami lakukan. Nah, ini yang kami lakukan penertiban di sini adalah sebagian warga masyarakat yang bertahan dan sekaligus juga membahayakan situasi Kamtipmas juga di sana. Itu yang kami lakukan. Namun kan adanya suatu yang memprovokasi dan sebagainya, apalagi sekarang di era keterbukaan informasi publik, sudah era digital, ya sekali yang dimasukkan. Jadi ini yang berpengaruh sekali pada situasi Kamtipmas. Begitu, Mbak. Solusinya apa, Pak, yang diberikan? Apakah warga direlokasi kemana, kemudian relokasinya begitu? Betul, ini sebenarnya adalah kewenangan dari Badan Pengusahaan Otorita Batam ya, Mbak, ya. Jadi sebenarnya sudah diberikan suatu himbauan, sudah diberikan suatu sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Rempang tersebut. Itu akan diberikan suatu tanah seluas 500 meter persegi, kemudian juga akan diberikan rumah tipe 45, dan juga nanti lokasinya itu maksudnya di satu lokasi yang direlokasi itu juga diberikan apabila memang dia itu adalah sebagai punya usaha di bidang sebagai nelayan dan sebagainya, juga akan diberikan kapal untuk nantinya dia berusaha, dan juga diberikan kebebasan karena memang di Otorita Batam ini tidak bisa hak milik, jadi mereka akan diberikan bebas UWT. Nah, lokasinya di mana itu, Pak, perpindahan itu? Itu di sekitar Pulau Galang ya, Mbak. Jadi di Pulau Galang. Jadi memang itu kan masuk satu kawasan ya, Batam, kemudian Rempang dan Galang di sekitar pulau di sana. Gitu. Itulah, Mbak. Jadi sebagian warga masyarakat itu sudah ada yang baik dari perorangan, kemudian juga dari badan pengusahaan atau badan-badan usaha itu sudah secara sukarela gitu, Mbak. Ini kan hanya sebagian masyarakat saja yang merasa bahwa ini adalah daerah tempat tinggal mereka. Tapi ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bagaimanapun juga kita mencari musyawarah mufakat, kita cari problem solver, kita mencari jalan tengah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Marilah kita hidup saling menghormati, saling bertoleransi, apalagi ini jangan sampai mendukung. Itu, Mbak Nilu. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.